Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, bertemu lagi dengan saya, Denny Suliswanto, mahasiswa ST66 Kendari Program Studi Manajemen. Dalam video ini, berkaitan dengan tugas mata kuliah Pasar Modal Indonesia, dan Ibu Hafsah Eka Saputri sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut. Investasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Namun, setiap jenis investasi memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari tingkat risiko hingga potensi imbal hasil yang ditawarkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana instrumen-instrumen investasi tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko dan keuntungannya. Dalam video ini, kita akan membahas spektrum risiko dan imbal hasil, serta bagaimana memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. Yang pertama yaitu safety area berupa tabungan dan deposito bank, serta surat utang jangka pendek. Karakteristiknya berupa investasi di area ini memiliki tingkat risiko rendah dengan potensi pengembalian atau return yang juga rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu keamanan modal. Investor lebih memprioritaskan keamanan dan stabilitas dana mereka. Instrumen seperti tabungan dan deposito seringkali dijamin oleh lembaga keuangan atau pemerintah, contohnya LPS di Indonesia. Likuiditas tinggi. Instrumen ini memberikan fleksibilitas untuk mencairkan dana dengan cepat. Yang terakhir yaitu tujuan jangka pendek. Umumnya, cocok untuk investor yang mengutamakan proteksi modal dalam waktu singkat. Yang kedua, kita masuk di growth area yang berupa reksadana pasar uang, surat utang pemerintah, surat utang swasta, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Karakteristiknya berupa instrumen ini menawarkan kombinasi antara potensi pertumbuhan modal dan risiko yang sedang berada di antara zona aman dan zona berisiko. Faktor yang memengaruhi yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Performa surat utang pemerintah atau swasta bergantung pada kondisi makroekonomi, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal. Faktor yang kedua adalah diversifikasi portofolio. Reksadana pendapatan tetap dan campuran mengelola portofolio untuk menyeimbangkan risiko antara return dan risiko. Yang terakhir adalah durasi investasi. Biasanya untuk tujuan investasi menengah hingga panjang, misalnya 3 hingga 10 tahun. Sekarang kita masuk di wilayah ketiga yaitu risk area berupa reksadana saham, derivatif, dan cryptocurrency. Karakteristiknya, area ini melibatkan tingkat risiko tinggi, tetapi juga menawarkan potensi pengembalian yang signifikan. Pada area ini ada beberapa faktor yang memengaruhi. Yang pertama, volatilitas pasar, seperti harga saham, derivatif, dan cryptocurrency sering mengalami fluktuasi tajam dalam waktu singkat. Yang kedua adalah spekulasi. Instrumen seperti derivatif dan cryptocurrency cenderung diminati oleh investor spekulatif yang mencari keuntungan besar dalam waktu singkat. Faktor selanjutnya adalah inovasi teknologi. Cryptocurrency dipengaruhi oleh adaptasi teknologi blockchain dan regulasi global yang terus berkembang. Faktor yang terakhir adalah diversifikasi yang rendah. Instrumen ini biasanya kurang terlindungi dari kerugian karena risikonya tergantung pada performa satu aset dalam suatu sektor. Kita masuk dalam tahap kesimpulan. Pembagian investasi dalam spektrum risiko ini ditentukan oleh tingkat risiko yang bersedia ditanggung investor dan potensi imbal hasil yang ingin dicapai. Investor dapat memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko, tujuan keuangan, dan jangka waktu investasi mereka. Penting bagi setiap individu untuk memahami karakteristik masing-masing area sebelum membuat keputusan investasi. Demikian pembahasan tentang spektrum risiko dan imbal hasil dalam investasi. Konten ini dibuat untuk tujuan edukasi agar kita semua lebih memahami jenis-jenis investasi dan bagaimana menyesuaikannya dengan kebutuhan serta profil risiko masing-masing.
Saya ingin mengingatkan bahwa informasi yang disampaikan bukan merupakan saran keuangan atau investasi. Pastikan Anda melakukan riset tambahan dan berkonsultasi dengan ahli sebelum mengambil keputusan investasi. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan dan sangat terbuka dalam masukan. Silahkan tambahkan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di konten edukasi selanjutnya.